Hai guys, dalam video ini kita akan belajar mengenai persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu pada bagian 1 menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bentuk umum persamaan kuadrat satu variabel. Jadi ini adalah bentuk umumnya dari persamaan kuadrat. Ini hanya satu variabel. Variabel maksudnya di sini yaitu X. Jadi persamaan kuadrat itu kalau namanya persamaan ya pasti sama dengan. Kalau namanya pertidaksamaan dia bukan pakai sama dengan. Kemudian pangkat tertingginya harus 2. Karena kalau pangkat tertingginya 3 itu atau 1 itu bukan kuadrat. Bukan persamaan kuadrat. Oke. Kemudian A itu harus tidak boleh 0. Karena kalau A itu 0, maka ini tidak bisa ditulis. Karena kan 0 kali X pangkat 2 itu 0. Sehingga akan menjadi BX tambah C sama dengan 0. Sehingga pangkat tertingginya hanya 1. Bukan, karena ini pangkat 1. Bukan pangkat 2. Sehingga ini bukan persamaan kuadrat. Nah, kemudian A, B, C itu adalah elemen atau anggota bilangan real. Jadi sembarang. Dan A itu dinamakan A dan B itu koefisien, di mana A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X, sedangkan C itu adalah konstanta. Oke. Nah, di sini ada istilah akar. Jadi akar atau penyelesaian adalah nilai X. Jadi ini X ini tujuannya kita akan mencari, kalau kita punya persamaan dalam bentuk begini, kita akan mencari nilai X yang cocok, yang memenuhi persamaan ini. Yang kalau misalkan kita masukkan nilai X-nya itu pasti akan sama dengan 0. Nah, X itu, nilai-nilai X yang memenuhi persamaan ini, itu dinamakan akar, atau akar-akar, atau penyelesaian. Nah, di dalam, kalau di persamaan yang sebelum-sebelumnya adik-adik belajar, misalkan 3X tambah 1 sama dengan 0. Ini kan bukan persamaan kuadrat, karena ini pangkat 1, ini persamaan linear. Adik-adik sudah belajar bahwa ini pasti X sama dengan minus 1/3. X-nya itu pasti hanya 1 nilai. Tidak ada X yang lain. Tapi kalau di persamaan kuadrat, X itu paling tinggi ada 2. Jadi bisa disebut akar-akar karena bisa saja ada 2 akar yang berbeda. Ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat yang akan kita pelajari pada semester ini, yaitu yang pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Dalam video ini kita akan belajar cara yang pertama, dan cara yang lain akan kita pelajari di bagian berikutnya. Kalau kita perhatikan, misalkan X kali X tambah 9, bagaimana kita mengerjakan ini? Kita biasanya akan mengalihkan ini menggunakan aturan distributif, yaitu X dikali X, kemudian ditambah X dikali 9, sehingga X dikali X itu X pangkat 2 tambah X kali 9, 9X. Nah, selanjutnya kalau
X tambah 2 dikali X tambah 7 biasanya kita kalikan dulu. X kali X jadi X pangkat 2, kemudian X pangkat 2 tambah X kali 7 jadi 7X, kemudian kita tambahkan 2 kali X jadi 2X, kemudian 2 kali 7 yaitu 14. Sampai kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita lihat ini ada 7X dan 2X sama-sama X. Kita bisa tambahkan. Jadi X pangkat 2 tambah 9X tambah 14. Nah, yang berikutnya juga kita akan memperhatikan kalau seperti ini kita kalikan. Jadi 2X kuadrat, kemudian 2X dikali 5 jadi positif 10X. Kemudian 1 dikali X itu X. Jadi tambah X. 1 kali 5 itu 5. Jadi tambah 5. Sehingga kita bisa tuliskan 2X pangkat 2 tambah 10X tambah X tambah 5. Dan ini sama-sama X. Ini 10X, ini X. Jadi bisa kita tambahkan. Jadi seperti ini. 2X pangkat 2 tambah 11X tambah 5. Nah, kalau kita perhatikan, bagaimana kalau kita balik? Kita putar jadi X pangkat 2 tambah 9X itu berarti sama dengan yang di atas ini. X kali X tambah 9. Ini namanya memfaktorkan. Jadi kita lihat di sini, ini X pangkat 2 itu adalah X dikali X. Sedangkan 9X itu adalah 9 dikali X. Berarti sama-sama yang di sini dikali X, di sini dikali X. Sama-sama mempunyai faktor X. Jadi kita lihat faktor yang sama, oh sama-sama punya faktor X. Jadi kita bisa keluarkan X itu, sehingga X-nya keluar di sini. Dalam tanda kurung, X pangkat 2 dibagi X, itu tinggal X tambah 9X. X-nya sudah dikeluarkan di sini, sehingga tertinggal 9. Jadi kita bisa tuliskan ini seperti ini. Dan ini namanya memfaktorkan. Jadi faktor X-nya dikeluarkan. Kemudian, untuk yang bagian tengah, kalau kita putar, ini X pangkat 2 tambah 9X tambah 14 berarti sama dengan X tambah 2 kali X tambah 7. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapat faktor ini? Ini termasuk juga memfaktorkan, karena dari persamaan kuadrat ini kita akhirnya mendapat faktor X tambah 2 dan faktor X tambah 7. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kalau kita perhatikan? Ini kita peroleh dari 9X ini adalah penjumlahan dari 7X tambah 2X, sedangkan 14 ini kalau kita perhatikan adalah 2 dikali 7. 2 dikali 7. Nah, kalau kita perhatikan, ini 9X ini adalah 7X ditambah 2X, sedangkan 14 itu adalah 7 dikali 2. Nah, ini berhubungan. Dan prinsip ini yang akan kita gunakan untuk memfaktorkan nanti. Kita akan belajar. Jadi, untuk contoh yang ini kita lihat, ternyata kalau koefisien X-nya itu adalah penjumlahan dari ini 2. Dan yang C-nya adalah perkalian dari ini. Oke. Dan yang terakhir, kalau bisa kita tuliskan,
2x pangkat 2 tambah 11x tambah 5 itu sama dengan 2x tambah 1 kali x tambah 5. Ini juga memfaktorkan. Kita akan pelajari bagaimana cara untuk dari persamaan kuadrat kita akan mendapatkan faktornya. Faktornya itu seperti ini. Oke. Nah, untuk bentuk yang pertama tadi yang di sebelah kiri, paling kiri, C itu sama dengan 0. Jadi ini kan adalah bentuk umumnya. Kalau C sama dengan 0 berarti tersisa adalah A X pangkat 2 tambah B X tambah 0. Untuk A dan B sebarang dan A itu bukan 0. Maka X sama X kali AX tambah B itu sama dengan 0. Kalau adik-adik mulai pusing, di sini terlalu banyak simbol-simbol. Harap sabar. Nanti kita akan lihat contohnya. Mungkin adik-adik akan bisa mengerti, lebih paham, lebih jelas lagi, atau adik-adik bisa mengulangi lagi untuk memahami ini. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan bilangan berapapun yang dikalikan 0 itu pasti 0. 4 kali 0 itu sama dengan 0. Kalau 0 dikali 17 itu pasti 0. Bilangan berapapun yang dikalikan 0 pasti sama dengan 0. 0 kali 0 itu sama dengan 0. Tapi kalau bilangan bukan 0, yang dikalikan pasti bukan 0. Jadi kalau hasil kali itu 0, berarti ada salah satu di antara bilangan yang dikalikan itu pasti 0. Jadi kalau ini kita tahu bahwa X dikali AX tambah B itu sama dengan 0, berarti antara X itu sama dengan 0 atau AX tambah B itu sama dengan 0. Entah kalau X-nya sama dengan 0, bisa saja AX tambah B bukan 0, bisa saja. Atau AX tambah B itu sama dengan 0, bisa saja X ini bukan 0. Atau sama-sama kedua-duanya itu 0, bisa saja. Jadi kita bisa tuliskan X sama dengan 0 atau AX tambah B sama dengan 0. Sehingga kalau ini sudah final. Jadi salah satu akarnya bisa kita tuliskan X1 sama dengan 0. Jadi akar yang pertama, akar dari persamaan kuadrat ini adalah 0. Kemudian tersisa AX tambah B. Kalau adik-adik ingat pada pelajaran sebelumnya, ini kita pindahkan ruas. Ini positif, kita pindah ruas jadi negatif. Atau maksudnya kita kurangi B. Jadi AX tambah B, yang ini yang di atas, kemudian kita kurangi B. Ya, tapi lebih singkat kita bilang pindah ruas. Jadi ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi AX sama dengan negatif B. Karena B ini sudah pindah ruas jadi dia negatif. Kemudian ini kali A kali X. Jadi kalau kita pindahkan A, ini kali dia menjadi bahagi. Jadi X sama dengan negatif BA. Jadi X1 itu untuk model yang seperti ini akan selalu X akarnya salah satu adalah 0 dan akar yang kedua adalah negatif B per A.
Ya, sebagai contoh, kita punya 5x pangkat 2 kurang 3x. Ini sama-sama punya faktor x. Jadi kita bisa faktorkan dengan x. Kita keluarkan x-nya. Jadi x kali 5x kurang 3. Karena x-nya yang ini kan 5x pangkat 2 itu sebenarnya adalah 5 kali x. Satu faktornya kita keluarkan. Jadi tersisa 5x yang di sini. Kemudian ini 3x, itu x-nya dikeluarkan, tersisa 3 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah, karena ini sama dengan 0, x1 sama dengan 0. Ini x sama dengan 0 atau 5x kurang 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas ini. Jadi positif 3. X sama dengan 5 kita pindah di 3/5. Jadi akar yang pertama adalah 0. Akar yang kedua adalah 3/5. Contoh selanjutnya, 2x pangkat 2 kurang 8 sama-sama punya faktor x. Jadi kita bisa faktorkan x kali 2x kurang 8 sama dengan 0. Ini berarti x sama dengan 0 atau 2x kurang 8 sama dengan 0. Kemudian yang ini jadi 2x sama dengan 8. X sama dengan 8/2. Ini kenapa 8? Karena negatif 8 pindah ruas. 2 juga pindah ruas, jadi per 2. Jadi ini sama dengan x sama dengan 4. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat ini bisa kita tuliskan akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 kurang 8x sama dengan 0 adalah 0 dan 4. Nah, kalau misalkan kita punya bentuk yang seperti ini, kalau adik-adik bingung apa ini semua, pada intinya kalau misalkan A-nya itu 1, jadi di sini tidak ditulis koefisiennya, jadi hanya x pangkat 2 tambah bilangan sebarang x tambah c sama dengan 0. Maka seperti pada contoh yang di awal, kita faktorkan ini sama dengan x tambah p kali x tambah q sama dengan 0, di mana p tambah q itu sama dengan b, yaitu yang di sini koefisiennya, dan p kali q itu sama dengan c. Jadi contoh ini kita lihat kan A-nya itu berapa? 1. Di sini kan 1. Karena tidak ditulis. B itu sama dengan 8. Yang ini B. C itu sama dengan 12. Itu yang ini C. Ini A, ini B, ini C. Nah, kita akan cari P dan Q-nya. Ini hasil tambah itu adalah B dan hasil kali itu C. Jadi ini B itu 8, C itu 12. Berapa ditambah berapa sama dengan 8, dan jika dikalikan itu sama dengan 12. Jadi kan 12 itu kalau kita perhatikan 1 dikali 12. 1 tambah 12, 13. 12 dikurang 1, 11.
ternyata tidak dapat 8, maka kita cari lagi 12 itu 2 dikali 6. 2 dikali 6 itu kita perhatikan kalau kita tambah 2 ditambah 6, 8. Nah, ini sama dengan ini. Jadi 2, 6. Karena 2 ditambah 6, 8. 2 dikali 6, 12. Maka kita sudah peroleh P dan Q-nya, berarti ini sama dengan X ditambah P itu 2, X ditambah Q 6. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian berarti X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 6. Sehingga akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 2 dan X2 adalah negatif 6. Ini hasilnya. Nah, contoh berikutnya kita lihat di sini A sama dengan 1 karena ini tidak ditulis koefisiennya, B-nya juga tidak ditulis berarti B sama dengan 1. C itu karena ini kurang 6 sehingga C itu sama dengan negatif 6. Nah, jadi P dan Q kita akan cari P dan Q-nya. Ini berapa tambah berapa sama dengan B? B itu 1. Berapa kali berapa sama dengan negatif 6. Kalau kita perhatikan ini negatif 6 berarti antara salah satu P dan Q itu negatif. Jadi kalau kita lihat 6 itu adalah 1 dikali 6. Kalau kita tambahkan 1 tambah 6 itu 7. 1 tambah 6 itu 7. 6 kurang 1 itu 5. Tidak hasilnya tidak ada sama dengan 1. Jadi kita cari lagi 6 itu sama dengan 2 kali 3. 2 tambah 3 itu 5. 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Nah, berarti kita ambil yang ini. 3 kurang 2. 3 kurang 2. Jadi kan 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Yang ini benar. 3 kali negatif 2 itu sama dengan, karena yang ini negatif, ini positif, jadi hasilnya negatif 6. Berarti benar. Nah, dengan demikian bisa tuliskan X pangkat 2 tambah X kurang 6 sama dengan 0. Itu kita faktorkan. Faktornya adalah X ditambah 3, X dikurangi 2. Karena ini negatif, jadi dikurangi. Sehingga X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Jadi ini X 3 pindah ruas, jadi X sama dengan negatif 3, X sama dengan 2. Ini karena negatif 2, sehingga dia positif. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 3, X2 itu sama dengan 2. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan silakan mengerjakan soal latihan. Carilah akar-akar. Jadi akar-akar itu yang seperti contoh tadi X1 dan X2 dari persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan cara memfaktorkan seperti pada contoh. Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang. Thank you for watching.